Dari sejarah Republik Indonesia, sejak presiden pertama hingga presiden yang saat ini menjabat, mayoritas berasal dari suku Jawa. Pertanyaan ini sering muncul di kepala kita. Mengapa demikian? Apakah ada faktor tertentu yang membuat calon presiden dari suku di luar Jawa sulit terpilih? Indonesia sebagai negara kepulauan memiliki beragam suku dan budaya. Namun, melihat fakta bahwa mayoritas presiden berasal dari suku Jawa, ada spekulasi bahwa pusat kekuasaan dan politik Indonesia masih sangat terfokus di Pulau Jawa. Jawa sebagai pulau terbesar dengan jumlah penduduk terbanyak, tentu memiliki pengaruh politik yang signifikan. Tetapi, apakah ini berarti Indonesia lebih condong sebagai negara Jawa? Bagaimana sebenarnya fenomena ini terjadi? Dan apakah ada peluang bagi calon presiden dari luar Jawa untuk memimpin negeri ini di masa depan? Mari kita bahas lebih dalam melalui video ini, Ferguson, untuk mengetahui kebenaran dan analisis lebih lanjut. Menurut ramalan Jayabaya, akan lahir sosok Ksatria Piningit dan Ratu Adil yang akan membawa tanah Jawa dan Indonesia secara keseluruhan pada kemajuan dengan kepemimpinan yang adil dan berjiwa ksatria. Sosok Ratu Adil dan Ksatria Piningit adalah keturunan Kerajaan Majapahit yang lokasinya di Pulau Jawa. Hingga detik ini belum diketahui siapa sosok Ratu Adil dan Ksatria Piningit yang ada dalam ramalan Jayabaya. Akan tetapi, orang-orang yang percaya dengan mitos itu meyakini bahwa sosok tersebut berasal dari suku Jawa. Tahu diri juga lah. Kalau kau bukan orang Jawa, Nah, juga kau jangan terus. Nah, ini bicara fakta antropologinya begitu. Antropologi, Anda Yes. antropolog. Ya itu. Kalau Anda bukan orang Jawa, pemilihan langsung hari ini, saya nggak tahu 25 tahun lagi. Udah lupain deh. Nggak usah kita memaksakan diri kita. Sakit hati. Yang bikin sakit hati kita kan kita sendiri. Oh, ini poin bagus. Jadi terimalah fakta itu. Fakta iya. antropologi kita. Dalam podcast tersebut, Luhut dengan tegas mengatakan, kalau kamu bukan suku Jawa, maka sangat sulit sekali untuk menjadi presiden. Akan tetapi hal semacam ini tidak hanya di Indonesia saja. Negara tetangga kita seperti Malaysia juga dihinggapi hal serupa. Seperti hanya memilih orang Melayu sebagai Perdana Menteri. Banyak tokoh bersuku Jawa yang menjadi pemimpin di kelompok-kelompok dominan, baik yang alirannya nasionalis, agamis, maupun komunis, jika dilihat dari sejarah kemerdekaan Indonesia. Inilah keyakinan yang memicu kenyataan di sepanjang sejarah politik Indonesia, seperti yang dijelaskan di Developing Countries Study Center. Menurut Abdul Ghaffar Karim, pernyataan Luhut itu bisa multidimensi. Di satu sisi, hal itu bisa saja merupakan klaim kelompok mayoritas atas hak khusus mereka dalam sebuah masyarakat. Klaim itu biasanya tidak dikatakan secara verbal oleh kelompok mayoritas, tapi mereka melakukan apapun secara kolektif untuk memastikan kelompoknya berkuasa. Ya, ini mengungkapkan fakta bahwa mayoritas penduduk di Indonesia adalah suku Jawa beragama Islam. Nasionalisme dan agama akan tetap dibutuhkan untuk menjadi basis identitas yang memudahkan pemuasan atas dahaga akan martabat. Di negeri Indonesia ini ada nasionalisme baru yang dibangun sejak awal abad ke-20 dan mencapai puncak peluangnya di akhir Perang Dunia Kedua. Nasionalisme baru ini menghasilkan sebuah pengertian keindonesiaan yang berada di atas nasionalisme lama, seperti kejawaan, kesundaan, dan lain-lain. Indonesia adalah bangsa yang baru yang merupakan gabungan sejumlah bangsa yang lama, yang sekarang cuma kita sebut sebagai etnis atau suku bangsa. Identitas bangsa-bangsa lama itu saling bersaing satu sama lain. Kejawaan yang merupakan mayoritas adalah pemenang dan akan mempertahankan hak untuk menjadi pemenang. Sebenarnya, dalam sejarah Indonesia, mayoritas presidennya berasal dari Jawa dan menganut Islam yang moderat. Namun ada dua pengecualian dari pola ini, yaitu B.J. Habibie dan Gus Dur. Habibie adalah seorang Muslim yang tidak berasal dari Jawa, sementara Gus Dur adalah non-Jawa yang juga santri. Akan tetapi keduanya memegang kekuasaan untuk periode yang sangat singkat. Sebagian besar pemilih di Indonesia tampaknya cenderung memilih berdasarkan kesamaan identitas dengan calon presiden. Karena mayoritas pemilih adalah orang Jawa dan beragama Islam, seperti SBY dan Jokowi dianggap paling cocok oleh banyak orang. Indonesia adalah bangsa yang memiliki keragaman suku bangsa, agama, dan bahasa.
Menurut hasil sensus penduduk, pada 2010 silam, Jawa mendominasi 40,22% atau 95,2 juta jiwa, suku bangsa atau etnis penduduk Indonesia, yang berjumlah 236,73 jiwa. Artinya pemilih terbesar dalam pemilu, Pulau Jawa memegang pemilih terbesar. Dengan begitu, calon presiden yang berasal dari Jawa punya peluang besar untuk menang dalam pemilihan pemilu. Islam adalah agama mayoritas. Persentase pemeluk agama di Indonesia jika diurut dari yang besar ke yang kecil, yaitu Islam 87%, Kristen 7,5%, Katolik 3,1%, Hindu 1,7%, Buddha 0,75%, dan Konghucu 0,27%. Sebagian besar pemeluk Islam berada di Pulau Jawa. Pemeluk Islam paling banyak tinggal di Jawa Barat, kemudian Jawa Timur, lalu Jawa Tengah. Inilah alasannya mengapa presiden selalu dari Jawa. Meski begitu, tidak menutup kemungkinan bahwa di masa mendatang, Indonesia akan dipimpin oleh politisi yang tidak berasal dari suku Jawa. Terima kasih, dan sampai jumpa di video berikutnya.